Episode kali ini gue mau bahas tentang kekacau balauan dari promotor tiket konser sebuah boyband dari Korea Selatan bernama Day6. Nah, promotornya ini namanya Mechima Pro. Yang dilakukan oleh Mechima Pro ini, pertama mereka ternyata tidak siap sistemnya, dan yang kedua ketika ada terjadi kekacauan, mereka bukannya melakukan klarifikasi, meminta maaf, tapi malah bikin statement seakan-akan balik badan bukan kesalahan mereka dan menyalahkan sistem payment gateway mereka. Yang akhirnya membuat customer yang udah beli tiket jadi marah. Begini loh, mereka kan taunya belinya sama Mechima Pro kan, Mechima Pro yang menjadi promotor. Contoh analogi gini nih, Mechima Pro ini adalah sebuah restoran. Ketika ada customernya komplain tentang makanan mereka, harusnya si Mechima Pro sebagai restoran yang handle komplainnya, meminta maaf, dan memberikan solusi dari makanan tersebut. Misalnya, ini nasinya kok kayaknya nggak enak ya, kelembekan. Mereka malah ngomong begini, emang sih kayaknya ada yang salah dengan nasinya ya, tapi coba deh lu kontak yang jual berasnya ke kami, misalnya Ko Alyong nomornya segini-segini. Goblok ya. Ya tanggung jawabnya lu dong, kan orang taunya makannya di restoran lu, kenapa gua yang customer harus repot-repot kontak agen beras lu, nanya kenapa berasnya begini, kenapa nasinya begini, ya enggak dong, lu yang harus tanggung jawab. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh Mechima Pro. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Episode kali ini gue mau bahas tentang kekacau balauan dari promotor tiket konser sebuah boyband dari Korea Selatan bernama Day6. Nah, promotornya ini namanya Mechima Pro. Mechima Pro ya bacanya, atau Mechima Pro, nggak tahu lah. Mungkin yang bener yang mana gue nggak tahu, tapi gue bacanya Mechima Pro ya. Kalau mungkin lu tahu yang mana yang bener, coba lu tulis di kolom komen. Nah, di video kali ini gue membahas tentang bagaimana lu seharusnya menghandle krisis ketika ada kesalahan dalam sistem lu, dalam sistem penjualan lu. Di sini konteksnya adalah penjualan tiket dan merugikan banyak customer, dan juga bagaimana lu melakukan PR krisis yang benar. Karena kenapa? Karena yang dilakukan oleh Mechima Pro ini itu makanya kenapa tadi gue bilang di awal tuh kacau balau. Pertama, mereka ternyata tidak siap sistemnya, dan yang kedua ketika ada terjadi kekacauan, mereka bukannya melakukan klarifikasi, meminta maaf, tapi malah bikin statement seakan-akan balik badan bukan kesalahan mereka dan menyalahkan payment gateway, sistem payment gateway mereka yang di sini dipegang oleh iPay88. Yang akhirnya membuat banyak customer yang udah beli tiket jadi marah ke Mechima Pro. Karena kan begini loh, mereka kan taunya belinya sama Mechima Pro kan, Mechima Pro yang menjadi promotor. Ibaratnya Mechima Pro deh misalnya, ini analogi doang. Mechima Pro ini adalah sebuah restoran, let's say, contoh ya, sebuah restoran. Nah, ketika ada customernya komplain tentang makanan mereka, harusnya si Mechima Pro sebagai restoran yang handle komplainnya, meminta maaf kalau memang ada kekurangan di situ, dan memberikan solusi atau ganti dari makanan tersebut. Tapi yang dilakukan oleh Mechima Pro, ketika mereka akhirnya buang badan, nggak mau bertanggung jawab, dan langsung lempar itu ke vendor mereka, vendor payment gateway mereka, yaitu iPay88, itu kan ibaratnya kayak ada orang komplain makanan lu, misalnya, ini nasinya kok kayaknya nggak enak ya, kualitasnya jelek, kelembekan, atau apapun itu, mereka bukannya mencari tahu apa kesalahannya, malah ngomong begini ke customer, emang sih kayaknya ada yang salah dengan nasinya ya, tapi coba deh lu kontak yang jual berasnya ke kami, misalnya Ko Alyong nomornya segini-segini. Goblok ya. Ya tanggung jawabnya lu dong, kan orang taunya makannya di restoran lu, kenapa gua yang customer harus repot-repot kontak agen beras lu, supplier beras lu, nanya kenapa berasnya begini, kenapa nasinya begini, ya enggak dong, lu yang harus tanggung jawab. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh Mechima Pro, mereka buang badan. Nah, kronologinya tiket konser Day6 ini bisa dibeli lewat 2 cara.
Yang pertama adalah melalui situs Mechima Shop-nya sendiri, dan yang kedua lewat tiket.com. Nah, penggemar Day6, yaitu My Days, itu marah-marah. Dan mereka banyak ngepost di Twitter karena mereka udah bayar, dana udah terpotong, tapi tiketnya nggak terbit-terbit. Biasanya kan kalau kita beli tiket konser, kita udah bayar, nanti tiketnya akan di-email ke kita. Atau lewat aplikasi, apapun itulah ya, tergantung platformnya. Nah, lewat website Mechima Shop ini, platform Mechima Shop sendiri, itu gagal tuh. Banyak yang nggak terima tiket. Dan konon total kerugiannya itu sampai 500 juta rupiah. Lalu Mechima Pro akhirnya kasih respon tuh di akun Twitter mereka. Yang seperti tadi gue bilang di awal, mereka bilang kalau pembeli atau customer itu jangan kontak mereka karena mereka merasa itu bukan salah mereka, tapi lu kontak payment gateway which is itu adalah iPay88. Dan to be honest, pengumuman mereka itu jelek banget, tidak menjelaskan apapun, tidak ada kasih tahu apa yang sedang terjadi. Mereka cuma tulis begini, ini gue bacain ya. Pemberitahuan tentang kendala pembayaran tiket. Terkait kendala pembayaran tiket pada pembelian melalui website baru Mechima Shop, Anda dapat menghubungi iPay88 sebagai payment gateway pada email berikut ini. Kasih tuh emailnya, ada 2 email, cs@ip88.co.id, support@ip88.co.id. Udah, cuma gitu doang. Jadi intinya, terkait pembayaran tiket, udah nih, hubungi payment gateway kami, hubungi vendor kami. Kayak analogi gue tadi, oke kalau nasinya nggak enak, hubungi penjual beras kami, dia yang tanggung jawab. Ya nggak gitu dong, kan goblok ya kalau gitu. Ya nggak heran kalau customer lu, fansnya Day6 ini yang udah beli tiket, ya ngamuk ke lu lah. Karena penjelasan lu tuh tolol. Come on man, tolol. Siapa sih yang ngide bikin statement PR rilis kayak begitu? Goblok gitu. Dan setelah itu mereka ada pengumuman yang satu lagi, kalau mereka bilang, mereka sementara menutup penjualan tiket lewat Mechima Shop, lewat platformnya mereka. Udah, tapi gitu doang. Gue juga, kalau gue yang beli tiket, apalagi tiketnya mahal, gue sih bakal ngamuk-ngamuk pasti juga. Siapa yang nggak ngamuk? Lalu akhirnya payment gateway yang dijadikan kambing hitam sama Mechima ini, akhirnya buka suara. Mereka bikin press release yang menurut gua, catat nih ya, yang menurut gua, Mechima Pro atau brand atau perusahaan apapun yang kalau memang sedang menghadapi krisis, kalau di sini konteksnya adalah krisis customer lu komplain karena mereka tidak mendapatkan tiket dan kesalahan ada di elu, ada di company, ini yang lu harus lakukan. Satu, lu harus minta maaf dulu ke customer lu. Karena lu sudah menyusahkan, lu sudah mempersulit customer lu. Customer udah kasih duit, udah bayar. Dan lu yang harusnya menghandle. Lu yang harusnya melayani mereka kalau memang ada terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi. Bukannya malah lu nyala-nyalain customer. Bukannya malah lu yang nyalain pihak-pihak lain. Lu yang harus minta maaf dulu. Itu pertama, minta maaf. Nah, yang kedua, lu selain minta maaf, lu juga harus address. Lu harus kasih tahu kesalahannya ada di mana. Apa yang sedang terjadi dan lu ceritain kronologinya itu seperti apa. Sehingga customer lu yang udah bayar ke lu itu tahu. Mereka harus tahu, bukannya lu umpet-umpetin, lu tutup-tutupi, atau lu malah kabur. Lu harus menjelaskan kronologinya. Gak usah lu yang playing victim. Gak usah lu malah nantangin customer. Kalau lu nantangin customer, habis lu. Habis bisnis lu di cancel. Dan ini sebenarnya udah pernah juga kejadian di brand-brand lain. Walaupun konteksnya beda-beda. Ada yang waktu itu CEO-nya semena-mena sama karyawannya yang mau cuti melahirkan dan itu ke blow up ke media karena dia cerita awalnya CEO-nya nggak mau sampai pakai lawyer ngancem-ngancem, dia post di sosial media, akhirnya ujung-ujungnya apa? CEO-nya yang harus minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf, abis itu brandnya katanya ini lagi empowering woman, tapi CEO-nya yang cewek memperlakukan karyawan yang cewek kayak begitu. Itu salah satu contoh. Lu jangan belagu, jangan petentang-petenteng. Karena kalau orang sudah beramai-ramai, people power ini udah beramai-ramai nyerbu, brand lu habis. Habis lu. Cancel. Rusak bisnis lu. Dan yang lu harus sadari adalah, walaupun lu bos, walaupun lu CEO, bukan berarti
lu nggak pernah salah. Bukan berarti lu juga yang paling kompeten. Karena ternyata memang faktanya banyak bos juga sebenarnya nggak kompeten-kompeten amat. Goblok. Ya ini contohnya ini. Ini goblok banget ini Messima Pro ini. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah apa solusi dan perbaikan yang lu bisa tawarkan ke customer. Karena ini yang justru ini yang paling penting. Gua udah bayar, terus bagaimana tiket gua? Kapan gue bisa dapat tiket gua? Kalau misalnya nggak bisa, oke, bisa nggak di refund? Duit gue balikin dong. Itu solusinya, perbaikannya apa? Itu yang customer paling butuhkan. Tiga hal itu, tiga poin tersebut, itu yang tidak dilakukan oleh Messima Pro, tapi dilakukan oleh IP88 melalui press release-nya. Ini gue bacain ya, biar lu tahu, biar lu brand nih, lu CEO kayak atau apapun posisi lu di company lu, biar lu tahu kalau ada kayak begini, kejadian kayak begini, bagaimana caranya bikin PR action yang bener. Ini gue bacain ya. Press release. Permohonan maaf dan klarifikasi terkait proses penjualan tiket Day 6. Di awal mereka udah langsung kasih tahu informasi press release mereka ini tentang apa. Itu yang tidak ada di Messima Pro, nggak ada konteks. Yang terhormat rekan-rekan media dan My Days. Nah, mereka langsung menyapa rekan-rekan media dan juga My Days, which is fansnya Day6 yang paling terkena dampak. Sehingga para pembeli merasa langsung, oke, gua yang di-mention. Ini emang buat gua message-nya. Dengan penuh kerendahan hati, kami dari IP88 ingin menyampaikan permohonan maaf. Di awal langsung, dengan kerendahan hati, gua nggak mau arogan, gua nggak mau nyari ribut. Tapi gua memang sadar ada kesalahan di sini karena ada kekisruhan dan langsung minta maaf. Ingin menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas insiden yang terjadi terkait proses pembelian tiket melalui website yang dimiliki dan dikelola oleh PT Melania Citra Permata atau Messima Pro. Oh, ini singkatan dari nama CEO-nya ya? Nama perusahaannya. Oke. Kami sangat menyesalkan situasi ini dan memahami bahwa hal tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serta ketidakpuasan khususnya bagi My Days. Nah, sekali lagi mereka mention ke pihak yang paling dirugikan, yaitu My Days, fansnya Day6. Penggemar Day6 yang telah dengan antusias mendukung acara ini. Kami ingin mengucapkan permintaan maaf. Nah, sekali lagi mereka mohon maaf. Ini permohonan maaf yang kedua kali. Yang sebesar-besarnya kepada My Days dan pihak Day6 atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dalam prosesnya, nah di sini mereka mulai masuk ke apa yang sedang terjadi, apa sih yang terjadi sehingga kekacauan ini timbul. Dalam prosesnya, kami menemukan adanya sejumlah kendala teknis yang berada di luar kendali sistem pembayaran kami, khususnya terkait dengan sistem antrian tiket yang belum memadai. Kendala ini menyebabkan sejumlah transaksi tidak tersinkronisasi dengan baik yang berdampak pada masalah seperti saldo terdebit tanpa status pembayaran yang tercatat, sehingga e-tiket tidak dapat diterima oleh pembeli. Sebelum penjualan tiket dimulai, kami telah berusaha mengajukan diskusi teknis secara aktif dengan pihak Messima Pro dan vendor sistem tiket yang ditunjuk untuk memastikan sistem antrian dapat berjalan optimal. Nah, IP88 ini nih, kasih tahu nih apa yang terjadi sebenarnya nih di balik semua kekacauan ini. Namun upaya kami tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. Selain itu, kami juga telah memberikan rekomendasi sejak tahun lalu kepada Messima Pro untuk melakukan pembaruan spesifikasi teknis demi meningkatkan stabilitas dan performa. Sayangnya, rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh pihak terkait. Nah, berarti udah dikasih tahu dari tahun kemarin kalau harus ada upgrade nih, tapi tidak dilakukan oleh Messima Pro. IP88 udah kasih tahu nih, kalau nggak di-upgrade, sistemnya nggak bisa nih. Kami ingin menegaskan bahwa sistem pembayaran kami telah berfungsi sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Namun, akibat kendala teknis abnormal pada sistem tiket, diperlukan waktu tambahan untuk melakukan proses rekonsiliasi secara mendalam antara kami dan pihak bank. Kami memastikan bahwa proses rekonsiliasi ini telah selesai pada 9 Januari 2025. Ini gua rekaman tanggal 11 Januari ya. Dan saat ini tanggung jawab penyelesaian atas masalah yang masih berlangsung sepenuhnya berada di pihak Messima Pro. Berarti mereka sebagai payment gateway rekonsiliasi dengan banknya ini udah kelar nih. Lanjut ya.
Hingga saat ini, lebih dari 99,5% tiket yang berhasil dibayar telah didistribusikan kepada pembeli. Selain itu, pengembalian dana telah dilakukan untuk pembeli yang mengajukan refund. Bagi pembeli yang belum menerima tiket atau memerlukan bantuan lebih lanjut, kami sarankan untuk segera menghubungi pihak Mechima Pro. Nah, di step yang kedua, mereka menceritakan kronologinya dengan lengkap. Informasinya juga lengkap, sehingga My Days sebagai customer di sini tahu, oh, itu toh yang terjadi. Jadi kan kita sebagai customer tahu dong, oh, oke, kalau memang seperti itu ya, gue juga jadinya oke, gue maklum, ternyata emang ada kesalahan seperti itu. Berarti ya memang yang brengsek nih, si Mechima Pro-nya nih. Lalu juga nih, nah ini di paragraf terakhir, ini juga yang penting. IP88 juga memberikan statement solusi yang akan ditawarkan, perbaikan yang akan ditawarkan ke customer. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak sesuai batas tanggung jawab kami demi membantu menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kedepannya kami juga akan terus mengembangkan sistem kami agar dapat memberikan layanan terbaik bagi semua pihak. Sekali lagi kami memohon maaf, Dad. Mereka meminta maaf untuk ketiga kalinya atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kesabaran Anda. Hormat kami IP88 Indonesia, Jakarta 10 Januari 2025. That's what you have to do, Mechima Pro atau brand-brand lain kalau ada masalah. Bukannya malah lu ngesu. Ada lu yang ngesu customer lu. Nah kan customer lu dirugiin sama lu, cuy. Lu gila aja. Itu yang lu harus lakukan sebagai sebuah brand, sebagai company. Kalau ada kena masalah, bukannya lu menghindar dan berharap semoga customer lupa, semoga orang lupa. Enggak, men, enggak. Nah, sekarang yang kita tunggu adalah apakah penjualan tiket ini, apakah tiket yang sudah dibeli oleh customer itu sekarang udah pada diterima atau bagaimana? Itu yang mungkin butuh menunggu update lagi ya. Mungkin kalau lu yang beli tiket atau lu My Days, fansnya Day6, mungkin lu boleh ini tulis di kolom komen udah pada dapat atau belum. Atau kalau misalnya belum dapat, ya mungkin lu boleh komplain lah di kolom komen. Oke, itu aja dari gua. Atau mungkin kalau lu yang juga pernah punya pengalaman seperti ini, yang mirip-mirip kayak begini, mungkin lu boleh juga cerita di kolom komen. Atau mungkin juga ada lu yang nonton, lu memang pekerjaan lu di PR, mungkin lu juga boleh cerita atau menambahkan bagaimana sih sebenarnya kalau menghandle PR crisis itu seperti apa. Oke, itu aja dari gua. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.